Oke Arsenal alias Gunners maksud gua, selamat datang di channel Vero Esnerus, tepatnya di tema VAA, video anak Arsenal, dimana tema ini di channel ini khusus akan ngebahas pertandingan Arsenal ya, review pertandingan Arsenal dan seterusnya. Oke, langsung aja aku pengen nge-review pertandingan Arsenal semalam ngelawan Fulham, yang dimana aku bilang di previewku sebelumnya bahwa laga kali ini akan menjadi uji konsistensinya Arteta gimana. Dan benar sekali, Arsenal benar-benar diuji dengan parkir busnya Fulham. Dan sungguh ini adalah sebuah pertandingan yang buat kayak gemes gitu. Oke, langsung dari line up-nya. Sedikit yang berubah dari line up kemarin adalah di gelandang tengahnya Partey benar-benar cedera, dan Zinchenko ketika latihan itu cedera, dudanya cedera, entah kurang lebih berapa lama, semoga nggak lebih dari 2 pekan lah. Semoga pas lawan MU udah bisa available dua nih orang. Dan ya nggak ada yang berubah, dan Fulham kurang lebih formasinya 4-2-3-1 ya, tidak seperti yang aku perkirakan dia bakal pakai 4-3-3 seperti lawan apa kemarin, lupa, Brentford kalau salah, dengan dua pemain mereka yang harus diwaspadai, yakni si Mitrovic di nomor 9 dan si Bruno, apa sih namanya, si mantan pemainnya MU itu ya, si Pereira di DM dalam formasi 4-3-3 gitu. Dan dari pertandingan pertama Arsenal benar-benar bermain layaknya Arsenal ya, benar-benar wah, passing-passingnya, creating chance-nya wah keren. Mungkin dibanding 3 pertandingan kemarin, ini adalah pertandingan Arsenal terbaik dari segi permainan, terkecuali finishnya. Dari segi permainan, mulai dari bangun serangan maupun dari melakukan end passing, terutama dari Odegaard, itu keren sekali sih. Itu benar-benar permainannya bagus sekali. Dan ya walaupun agak benar-benar kurang dari sisi finishing sih dari babak pertama. Dan di babak pertama itu benar-benar Fulham agak sedikit bermain bukan parkir bis, nggak dibilang parkir bis, tapi lebih ke kayak reactive football sih. Nggak juga ngepres, tapi nggak dibilang juga parkir bis, lebih ke reactive football ya. Dan so far Arsenal sebenarnya bisa menembus pertahanannya si Fulham, cuma lagi-lagi defendernya dan terutama kipernya Leno, mantan pemain satu, bagus sekali mainnya. Dan apa ya, babak pertama cukup agak kurang memuaskan sebenarnya dari sisi finishing, dan akhirnya di babak kedua Arsenal di babak kedua di sekitar 15 menit pertama Arsenal permainannya agak turun, terbukti dengan agak sedikit banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh ataupun salah passing yang dilakukan oleh lini tengah Arsenal maupun dari Gabriel, kan akhirnya direbut dan akhirnya gol kan di menit ke-55. Dan walaupun seperti itu, ketika itu gol malah Arsenal lebih ngegas gitu, dan akhirnya jebol di menit keberapa tuh saya lupa, di sekitar menit ke 64, 10 menit kemudian, sekitar 10 menit sejak Mitrovic ngegolin lewat blundernya Gabriel gitu. Wah itu ya, sejak dia ngegolin si Mitrovic tuh bener-bener baru kelihatan Arsenal fighting spiritnya, yang dimana kalau kita lihat momen atau liga seperti ini mirip seperti ketika Arsenal kalah 2-1 di lawan Crystal Palace di kandangnya Palace atau di kandang Arsenal. Terus akhirnya Arsenal di menit terakhir bisa ngegolin dan dapat 1 poin dari pertandingan Crystal Palace yang 2-2 itu di awal-awal musim lawan Palace tuh di musim kemarin. Dan akhirnya benar-benar setelah sejak Mitrovic itu ngegolin, Arsenal benar-benar kempes, push, dorong terus sampai akhirnya di menit ke-70-an Arteta mengeluarkan plan B-nya, yakni 3-5-2-nya si Arteta, yang dimana 3-5-2-nya ini seperti persis yang dimainkan ketika di pramusim. 3 backnya itu si Saliba, Gabriel sama si White, terus
wingbacknya tuh si Martinelli sama Saka, terus trio di tengahnya tuh si Odegaard, si Partey sama Elneny sama Xhaka, dan dua di depannya tuh si Nketiah sama si Gapsus. Sepertinya kedepannya Arteta akan memakai taktik plan B seperti ini, karena seringkali taktik ini juga pernah dikeluarkan ketika Arsenal tidak cuma ketika ingin menggolin di menit di akhir-akhir babak kedua, misalnya untuk mengejar ketertinggalan seperti lawan Fulham kemarin. Strategi ini juga kadang dipakai ketika Arsenal mengamankan poin 3 poinnya ketika lawan, kalau kalian ingat tuh ketika lawan Wolverhampton lah di musim kemarin, itu ketika udah 1-0 Arsenal, itu Arsenal menekan 3-5-2 gitu. 3-5-2 dan ya kurang lebih berjalan gitu, terbukti di menit ke berapa itu, di menit ke 85 Arsenal terus menggempur habis-habisan pertahanannya si Wolves ya, dan sayangnya corner gitu. Nah, dan dari corner di menit ke 85 itulah kemelut terjadi, yang dimana ya kalian bisa lihat sendiri, kalau nggak nonton ya lihat cuplikannya, highlightnya, gol dari Gabriel gitu. Benar-benar bisa dibilang seperti pertobatan dalam waktu kurang dari 30 menit lah. Semacam utang budi lah gitu dari Gabriel, dari Gabriel Black maksudnya, yang sempat melakukan blunder lah akhirnya dan dimanfaatkan Mitrovic di menit ke-54 54 kayaknya. Dan kalau dari sini kalian bisa lihat, aku simpulin kalau taktik kan dari sini kita mulai melihat sedikit demi sedikit progres dari taktik plan B-nya Arteta, ini 3-5-2-nya itu, baik untuk bertahan maupun buat full offensive menyerang. Dan kalian bisa lihat juga Nketiah perannya sebagai second striker di 3-5-2 itu bersama Gapsus, benar-benar keren banyak Nketiah kemarin. Beberapa pergerakan corner yang menyebabkan di corner di 85 terus menjadi sudut dan akhirnya menjadi gol itu kan dari pergerakannya Nketiah juga. Dan apalagi yang bisa kita tarik dari pertandingan ini selain taktik 3-5-2-nya dan Nketiah yang baik-baik, yakni walaupun Partey itu tidak absen sama Zinchenko tidak absen, untuk Zinchenko sebenarnya aku masih bisa menerima lah, karena musim kemarin juga ketika ada Tierney itu lebih berjalan sebenarnya, lebih bagus, walaupun lebih bagus lagi kalau ada Zinchenko. Tapi dengan ada Tierney pun tidak terlalu merubah secara signifikan lah. Tapi yang benar-benar berubah itu adalah ketika Partey tidak ada. Jeleknya Partey kalau tidak ada, soalnya aku pakai lagi buku ini buku nota ini. Kalau Partey tidak ada, build up-nya Arsenal, kalau ada Partey ada, build up-nya Arsenal tuh gini, dari back ke Partey langsung ke depan. Kalau nggak, ketika dalam posisi Arsenal diserang terus Partey berhasil merecover bola, Partey itu langsung oper ke depan. Nah, kalau tidak ada Partey, peran Elneny itu bukan untuk mengadakan Partey yang ngasih passing atau pas ke depan gitu. Tapi Elneny seperti lainnya gelandang tipe-tipe ball winner atau cuma yang nunggu di belakang lah. Kayak yakni ketika rebut bola, ketika Elneny berhasil rebut bola, dia tidak langsung passing ke depan kecuali ruangnya kosong. Tapi dia lebih ke passing mungkin ke Xhaka maupun ke back, dimana tim back entah ini Saliba maupun White maupun Gabriel ataupun Xhaka nanti yang bakal ngasih terupas ke depan. Kalau enggak ya main switch play, yakni passing dari ujung sisi kiri kanan maupun sebaliknya buat membuka ruang. Nah, bisa dibilang kesimpulannya dengan adanya Partey itu terupas tuh lebih bisa jalan ke depan tanpa pakai pemain lain. Tapi kalau nggak ada Partey itu kebanyakan bakal lebih lama lagi build up-nya yang bakal makan waktu gitu. Dan syukurnya Elneny berhasil memainkan peran dari sisi defense-nya aja dengan cukup baik, walau kita sama-sama tahu Elneny is Elneny.
kita tidak bisa berharap dia sepanjang musim seperti ini. Karena itu that's why aku sangat ngebat banget ngomen di konten-konten atau maupun di Instagramnya fanbase Arsenal itu, agar minimal kalau winger kanan dan bek kanan itu tidak datang subsnya atau di akhir musim, minimal DM apa gelandang tengah khususnya yang bertipe lebih ke DM gitu. Dan rumornya kan emang seperti yang dirumorkan kan siapa namanya, Tielemans, sempat Sergej Milankovic dari Lazio tapi sempat udah mati lagi sebulan terakhir. Tapi yang baru-baru kan Tielemans opsi keduanya itu si Tonali, terakhir tuh Moses Caicedo. Kalau kalian di YouTube di antara 3 opsi ini, Caicedo adalah yang paling mirip cara style pemainnya dengan Partey, tapi dia masih cukup muda, 20 tahun. But still kalau disuruh milih sih lebih milih Tonali, malah lebih bagus opsinya. Kalaupun Arsenal, aku lebih suka yang Tonali masuk. Tapi kalau misalkan Arsenal pun mau ngambil Tielemans, ya it's okay. Tapi problemnya di rumor terakhir, Arsenal tidak akan membeli Tielemans kalau Zaha tidak pergi musim ini. Dan kemungkinan besar Zaha tidak akan pergi karena dia jadi selalu jadi andalannya 3 pelatih berbeda, yakni Wenger, Emery, sama Arteta. Dan menurut Arsenal mengeluarkan 30 juta, ya sekitar 30 juta euro buat Tielemans yang masih umur 25 dan cukup banyak berperan dalam Leicester yang kontraknya masih sisa 1 tahun lagi. Itu kemahalan, buset gue bilang. Mungkin dari sisi kayak dari sisi Tielemans sisa 1 tahun tapi dibeli 30 juta, mungkin aku masih bisa agak nerima lah. Itu dianggap mending kita ambilnya free transfer. Tapi why you don't look at musim panjang gitu? Kalau Andy Partey cedera kayak sekarang, semoganya ini 2 minggu, tapi kalau misalkan 3 bulan lebih, 2 bulan lebih, berharap Elneny main terus bisa bagus kan? Enggak, you need something yang kualitasnya cukup lah. Mungkin Tielemans bukan yang top yang bagus, tapi cukup bagus lah, lumayan kan, cukup bagus gitu. Walaupun sebenarnya aku lebih prefer Caicedo maupun Tonali sih, tapi dia kan lebih teruji di Tielemans. Sorry agak sedikit lama di bagian ini, tapi benar-benar it's my benar-benar big consideration lah buat pergerakan Arsenal di season transfer ini. Walaupun mungkin untuk transfer lebih lengkapnya bakal aku bahas lebih lengkapnya mungkin setelah 1 September ya, bagaimana pergerakan Arsenal. Tapi kurang lebih ini udah kita 13 menit. Semoga konten ini bisa ngasih wawasan kalian lah. Kalau kalian berdiskusi silahkan komen di bawah yang sopan ya. Dan aku akan buat lagi video kedua mungkin untuk sedikit mereview tentang bagaimana preview sedikit terkait hasil drawing Liga Eropa Arsenal di musim ini ya. Oke, stay tune. See you in Kamis depan lawan Aston Villa. Oke, bye bye.